Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang masalah-masalah yang biasa terjadi pada cairan ketuban. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman atau moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, apa sih air ketuban itu? Jadi, air ketuban itu adalah salah satu bagian yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Air ketuban ini atau dalam bahasa medisnya disebut juga dengan cairan amnion, itu berwarna agak kekuningan yang mengelilingi janin dalam rahim. Nah, cairan ketuban ini ada atau muncul di hari ke-12 setelah terjadinya pembuahan. Kemudian, setelah di usia kehamilan 20 minggu, maka cairan ketuban ini digantikan oleh urin janin yang ditelan kemudian dikeluarkan kembali dan begitu seterusnya. Untuk jumlah air ketuban pada kehamilan atau pada setiap kehamilan itu berbeda-beda. Ada juga yang terlalu banyak, ada juga yang terlalu sedikit, dan ada juga yang normal-normal saja. Nah, sementara yang terlalu banyak atau terlalu sedikit ini bisa saja menyebabkan masalah pada kehamilan. Nah, di sini kita akan membahas masalah-masalah yang biasa terjadi yang disebabkan oleh air ketuban atau cairan amnion. Nah, masalah yang pertama adalah air ketuban terlalu banyak, atau dalam bahasa medisnya disebut juga dengan polyhydramnion, di mana salah satu tanda terjadinya polyhydramnion adalah pembesaran perut pada usia kehamilan itu tidak sesuai. Maksudnya usia kehamilan dengan pembesaran perutnya itu tidak sesuai karena jumlah air ketuban yang banyak. Kemudian, ibu dengan kondisi cairan ketuban yang terlalu banyak atau mengalami polyhydramnion itu beresiko akan mengalami KPD atau ketuban pecah dini dan beresiko mengalami kehamilan prematur. Jadi itulah kenapa ibu dengan kondisi polyhydramnion harus lebih rajin lagi memeriksakan diri. Untuk penyebab pasti terjadinya polyhydramnion itu tidak diketahui, tapi ada beberapa faktor penyebab kenapa bisa terjadi polyhydramnion ini, yaitu diantaranya yang pertama karena ketidakmampuan janin untuk menelan air ketuban, kemudian mengeluarkannya kembali, dan yang kedua bisa disebabkan karena diabetes gestasional atau terjadinya diabetes pada saat kehamilan ataupun sebelum kehamilan, atau lebih jelasnya bahwa ibunya itu mengalami diabetes dan terjadinya infeksi dalam kehamilan. Masalah air ketuban yang kedua adalah oligohydramnion. Jadi kebalikan dari polyhydramnion, yang kedua ini adalah oligohydramnion, yang dimana ini adalah cairan ketuban yang sedikit. Jumlah cairan ketuban dalam rahim itu sedikit. Nah, biasanya ini ditandai dengan pada saat pemeriksaan USG itu didapati bahwa volume air ketubannya itu sangat sedikit, sehingga ibunya biasanya dianjurkan untuk minum lebih banyak, rajin mengkonsumsi air putih. Biasanya oligohydramnion ini terjadi di trimester akhir kehamilan. Dan untuk penyebabnya atau resiko-resiko yang menyebabkan terjadinya oligohydramnion ini adalah yang pertama, komplikasi kehamilan yang termasuk di dalamnya adalah hipertensi, dehidrasi, preeklamsi, dan diabetes. Kemudian disebabkan juga karena kehamilan kembar, kehamilan lewat bulan, solusio plasenta, gangguan pada janin. Nah, kalau misalnya cairan ketuban itu berkurang atau sedikit jumlahnya, apakah itu tidak membahayakan janin? Jadi, janin yang berada dalam rahim, kemudian cairan ketubannya itu jumlahnya sedikit, itu akan membatasi pergerakan janin. Dan ini bisa berujung terjadinya kelainan pada janin. Selanjutnya adalah masalah cairan ketuban yang ketiga, yaitu korioamniotis. Nah, korioamniotis ini adalah infeksi yang terjadi pada plasenta dan cairan ketuban yang disebabkan oleh bakteri, yang biasanya ditemukan pada vagina dan anus. Masalah korioamniotis ini memang tidak semuanya menunjukkan tanda-tanda.
Tapi ada beberapa juga ibu hamil yang mengalami hal-hal seperti demam, kemudian jantung berdebar cepat, rahim terasa sakit, kemudian cairan ketuban itu agak berbau. Jadi itulah kenapa salah satu tanda bahaya kehamilan adalah demam. Jadi untuk ibu hamil yang demam sebaiknya langsung periksakan karena itu merupakan salah satu tanda bahaya. Masalah yang keempat adalah ketuban pecah dini atau KPD. Jadi ketuban pecah dini itu adalah ketuban yang pecah sebelum usia normalnya atau sebelum waktu persalinannya. Misalnya usia normal kehamilan kan 37 minggu sampai 40 minggu. Tapi ibu yang mengalami KPD atau ketuban pecah dini itu biasanya akan mengalami ketuban pecah itu sebelum usia 37 minggu. Dan biasanya juga ibu yang mengalami KPD tidak mengalami kontraksi. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengalami ketuban pecah dini, baik itu ketubannya merembes atau langsung pecah, di situ juga saya pernah bahas di video saya sebelumnya tentang ketuban pecah dini. Jadi moms bisa cari. Nah, untuk ketuban pecah dini itu ada yang mengalami kontraksi dan ada juga yang tidak. Nah, kalau tidak mengalami kontraksi itu sebaiknya harus segera dibawa ke pelayanan kesehatan. Jadi di video saya sebelumnya itu saya menjelaskan bahwa ketuban yang pecah itu ada yang merembes, ada yang menetes-menetes, kemudian ada yang merembes seperti air kencing, tapi bukan urin yang keluar, tapi itu adalah cairan ketuban. Kemudian ya, dan tidak bisa ditahan, mengalir terus. Nah, untuk cairan ketuban yang meletus itu seperti ada letusan balon di dalam, kemudian langsung membasahi pakaian moms. Jadi itulah cairan ketuban yang menetes, merembes, dan meletus. Nah, masalah selanjutnya atau masalah yang terakhir adalah warna ketuban. Jadi ada warna-warna ketuban yang menandakan ini ketubannya normal dan ketubannya abnormal dari warnanya. Cairan ketuban yang normal atau cairan amnion yang normal itu berwarna putih keruh dan hingga kekuningan, di mana itu tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap atau berbau khas cairan ketuban. Sementara cairan ketuban yang abnormal itu bisa berwarna kehijauan, kecoklatan, dan bisa juga bercampur darah. Teksturnya kental dan juga beraroma tidak sedap. Nah, kalau misalnya terdapat cairan ketuban yang abnormal, itu bisa saja menandakan bahwa terjadi kelainan pada janin atau terdapat infeksi pada cairan ketuban. Jadi, itulah kenapa ibu hamil itu dianjurkan untuk rajin memeriksakan kandungannya. Karena untuk mendeteksi resiko-resiko atau hal-hal yang kemungkinan bisa saja terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan, yang mengganggu kesehatan atau kehamilannya, sehingga itu bisa diatasi dengan cepat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol share, agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Dan untuk moms yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan untuk moms juga yang ingin menyarankan apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.